Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Nenda akan mempresentasikan atau sharing mengenai proteksi radiasi pada fluoroskopi Siam untuk rekan-rekan yang ada di sini. Ada dokter, kemudian ada juga perawat, dan juga radiografer di rumah sakit ini. Ini pengenalan, eh, karena pada hari ini kita akan membahas mengenai proteksi untuk fluoroskopi Siam. Jadi Siam itu merupakan salah satu alat yang biasa digunakan di OK atau di kamar operasi. Nah, Siam ini juga merupakan alat radiologi yang ternyata menghasilkan sinar X dengan cara fluoroskopi melalui pancaran radiasi yang dihasilkan dari pesawat sinar X tersebut. Kemudian fluoroskopi ini salah satu teknik yang digunakan oleh dokter untuk mengambil gambar atau video dari organ tubuh secara real time atau secara langsung. Jadi struktur anatominya atau organ tubuhnya bisa kita lihat secara langsung saat exposure menggunakan pesawat fluoroskopi. Nah, Siam ini digunakan dalam tindakan medis, biasanya untuk bedah ortopedi, dokter ortopedi, kemudian laparoskopi, dan juga salah satunya ada juga bedah syaraf. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai empat tahapan. Ini ada outline-nya. Yang pertama itu proteksi radiasi, kemudian radiasi untuk pasien, proteksi untuk staf, kemudian upaya kita dalam memproteksi dalam program repeat atau reject. Yang pertama kita akan membahas mengenai proteksi radiasi. Nah, sebelum membahas proteksi radiasi jauh, gitu, apa sih radiasi itu? Gitu kan. Kita kenalan dulu sama radiasi. Gitu. Radiasi itu merupakan suatu kayak emisi atau perambatan energi melalui materi. Nah, karena kita ilmu kesehatan, jadi materi yang dimaksud di sini itu yang kita maksud adalah badan dari pasien, misalnya seperti itu. Nah, radiasi itu sendiri mempunyai dua sifat ternyata. Ada yang pengion, ada non-pengion. Nah, di fluoroskopi Siam ini termasuk dalam radiasi pengion karena ketika berinteraksi di dalam tubuh, radiasi itu menyebabkan ionisasi. Nah, setelah kita tahu ternyata fluoroskopi termasuk radiasi pengion, ternyata sumber radiasi pengion itu ketika merambat melalui medium di badan pasien, ternyata punya efek biologis yang ditimbulkan dari radiasi tersebut. Nah, ada yang somatik, ada juga genetik. Nah, efek somatiknya ini ada hair loss atau rontok seperti itu. Kemudian untuk yang expose dengan expose tinggi itu menghasilkan ionisasi radiasi yang cukup tinggi juga. Kemudian untuk genetik ini biasanya ada hereditas. Kemudian biasa menginduksi untuk tumbuhnya sel kanker. Nah, ini ternyata setelah dipelajari dari efek ionisasi tersebut, ternyata tadi seperti misalnya menginduksi kanker, kemudian hereditas. Kenapa sih bisa menyebabkan itu? Ternyata ada reaksi secara langsung dan tidak langsung yang dapat
menyebabkan kerusakan DNA. Nah, kemudian ada juga yang biasa menyebabkan radikal bebas yang menyebabkan terjadinya efek biologi seperti itu. Kenapa sih kita membutuhkan proteksi dalam penggunaan fluoroskopi? Karena fluoroskopi itu mempunyai exposure rate atau laju paparan yang cukup tinggi pada pasien. Jadi ketika paparannya cukup tinggi, maka dosis yang diterima oleh pasien juga ikut tinggi juga, seperti itu. Kemudian efek dari radiasi yang saya sebutkan tadi kan ada efek biologis. Nah, biologisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada deterministik dan yang kedua itu ada efek stokastik. Nah, ini ada peraturan dari Kepala Bapeten nomor 4 tahun 2013 dan juga Perka nomor 4 tahun 2020. Nah, isinya mengenai proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir dan juga keselamatan radiasi pada penggunaan pesawat sinar X dalam radiodiagnostik dan juga intervensional. Nah, fluoroskopi termasuk dalam kategori intervensional. Jadi karena proteksi itu sangat penting, jadi sudah ada undang-undangnya sendiri dari Bapeten, yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi ada instansi untuk mengawasi penggunaan pesawat sinar X sumber radiasi fermion. Nah, ini ada efek-efeknya yang tadi kan sudah saya sebutkan. Yang pertama itu ada deterministik. Nah, deterministik ini tidak ada threshold atau ambang batas. Mohon maaf, maksudnya ada ambang batas dosisnya. Gitu. Ada berapa sekian dosisnya, misalnya untuk mata berapa gray seperti itu, untuk yang lain berapa gray. Kemudian semakin besar dosisnya ternyata berpengaruh untuk kerusakan sel. Jadi semakin besar dosis, besar efeknya juga semakin besar. Nah, ini ada contohnya, misalnya eritema, kulitnya kebakar. Kemudian ada juga katarak untuk mata, gitu. Ketika melewati ambang batas dosis minimalnya, gitu. Kemudian yang kedua itu ada efek stokastik. Yang pertama itu ciri-cirinya tidak ada memiliki ambang batas dosis. Maksudnya di sini itu tidak ada berapa sekian gray untuk mengalami misalnya ini untuk induksi sel kanker atau efek hereditas. Sama seperti deterministik. Jadi dosis semakin besar, peluang terjadinya efek stokastik ini juga semakin besar. Biasanya stokastik ini biasa disebut dengan efek tunda. Jadi tidak secara langsung, beda dengan deterministik. Bisa beberapa tahun kemudian untuk stokastik baru bisa mengalami misalnya untuk menginduksi sel kanker atau hereditas. Nah, setelah kita memahami efek-efek dari proteksi radiasi, kemudian contoh-contohnya tadi ada eritema, menginduksi sel kanker. Nah, ini ICRP mengeluarkan mengenai prinsip proteksi radiasi. Yang pertama itu ada justifikasi dalam penggunaan sumber radiasi fermion, kemudian limitasi dosis, dan juga optimisasi proteksi. Nah, tidak hanya diatur dalam ICRP, ternyata di Indonesia ini juga ada undang-undangnya juga di Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 ada pasal 25 yang menyebutkan bahwa justifikasi itu manfaatnya harus lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan.
Kemudian justifikasi lagi untuk paparan yang diberikan oleh dokter itu untuk indikasi klinis melalui konsultasi. Kemudian untuk atas permintaan dari misalnya pasien sendiri itu tidak diperbolehkan kecuali untuk medical check up pengecekan secara hukum. Kemudian untuk limitasi dosis itu contohnya untuk penerapan nilai batas dosis. Jadi tidak boleh melampaui untuk pekerja radiasi dan juga masyarakat. Tapi untuk pasien tidak berlaku ya, jadi tidak ada batasnya. Kemudian yang terakhir itu ada optimasi proteksi, itu di pasal 36 sampai 40. Itu pekerja radiasi mendapatkan paparan serendah mungkin. Kemudian pasien memperoleh dosis serendah mungkin. Kemudian tidak ada pengulangan atau repeat. Ambil gambarnya. Kemudian mengenai tingkat panduan fluoroskopi dan juga radiografi. Nah, di sini disebutkan pasien memperoleh dosis serendah mungkin. Ya, kita optimisasinya serendah mungkin untuk pasien, tapi jangan sampai dengan dosis yang rendah tidak bisa menarik informasi klinis. Jadi harus kita perhatikan juga. Rendah tapi tetap image quality-nya juga harus bagus. Kemudian kenapa sih butuh optimisasi? Yang pertama itu dosis untuk pekerja dan publik harus rendah mungkin. Kemudian efek deterministik, kemudian membatasi efek stokastik atau menghindari gitu ya. Kemudian memanage dosis radiasi pasien dengan tujuan medis, tujuannya kan untuk menarik informasi klinis. Kemudian instrumen atau pesawat yang digunakan dalam kondisi yang optimal melalui QC atau QA. Nah, setelah mempelajari tiga tadi, ada justifikasi, kemudian limitasi, optimasi. Ini ada prinsip ALARA atau as low as reasonable achievable. Ada tiga. Yang pertama itu ada jarak, waktu, dan juga penahan. Nah, semakin besar jaraknya, ternyata dosis yang kita terima semakin rendah gitu. Begitu juga dengan waktu, semakin singkat kita berada dalam ruang fluoroskopi ini, maksudnya ruang OK. Gitu. Semakin singkat kita melakukan exposure, dosis yang kita terima saat paparan juga akan semakin kecil. Kemudian ada penahan atau shielding. Jadi ketika kita menggunakan penahan, dosis yang kita terima juga akan lebih rendah. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana sih proteksi radiasi untuk pasien. Kalau yang pertama tadi secara umum, sekarang untuk pasien. Proteksi radiasi secara umum, yang pertama kita nggak boleh salah yang ada di dekat disk. Kemudian untuk informasi mengenai tipe yang akan kita gunakan, misalnya exposure-nya, kemudian waktu untuk fluoroskopinya, kemudian total dose rate atau depth reading, kita harus teliti. Kemudian ini ada brosur dari e-learning IAIA, jadi ada 10 prinsip proteksi radiasi terhadap pasien ketika menggunakan pesawat fluoroskopi. Yang pertama itu ada maksimum distance antara tube X-ray dengan pasien. Jadi ini sumbernya atau tube-nya yang menghasilkan radiasi. Kemudian yang warna ini, pink orange ini merupakan pasien. Jadi ketika jaraknya semakin jauh, dosis yang diterima juga semakin kecil. Nah, unit ini menggambarkan dosis yang diterima. Nah, misalnya di sini di jarak di per 8, ini dosis yang diterima 64. Untuk di per 4 jaraknya 16.
Kemudian di per 2 jaraknya 4. Nah, kemudian di jarak D, dosis yang diterima pasien itu adalah 1. Gitu. Kemudian ada jarak minimalnya juga untuk pasien dan juga cup. Itu jaraknya minimal 30 cm. Minimal 30 cm. Kemudian yang kedua itu meminimalkan jarak antara pasien dan reseptor citra atau II ya di sini gitu. Dari sini kita bisa melihat untuk yang gambar pertama ini cupnya, kemudian ini pasien, terus ini ada II atau image receptor. Nah, ketika jarak dari pasien ke II atau image receptor besar, dosis yang diterima pasien adalah 4 unit gitu. Kemudian ketika jarak dari pasien dengan image reseptornya lebih kecil di sini ya, ini di sini kan kalau di pertama kan 2 sampai 6, ini sekitar mungkin 4 ya, kita ambil tarik dari sini. Yang kedua jaraknya 1. Nah, yang gambar kedua kan lebih kecil. Ternyata dosis yang diterima pasien juga lebih kecil. Jadi semakin dekat dengan pasien AI-nya, jadi dosisnya semakin kecil. Nah, karena untuk yang jarak yang lebih besar itu butuh arus atau MA yang lebih tinggi agar dosis yang diserap konstan. Jadi yang diserap image reseptor konstan ini, mohon maaf, jadi ketika reseptor semakin jauh di sini MA yang dibutuhkan juga semakin tinggi agar dosis yang diserap di image itu lebih konstan sesuai dengan prinsip AIT exposure. Jadi dia akan ketika dosis yang diserap di AI ini sudah cukup. Yang ketiga, meminimalisir waktu. Biasanya menggunakan model pulse fluoroskopi untuk meminimalkan dosis pasien. Yang keempat, ini akan saya jelaskan mengenai pulse fluoroskopi. Di gambar yang bawah ini menggunakan frame rate 30. Nah, kita lihat kan ini radiasinya lebih besar ketika menggunakan frame rate 15. Jadi dosis dengan frame rate yang lebih rendah, dengan menggunakan frame rate yang lebih rendah, maka dosis yang diterima pasien juga akan lebih rendah. Jadi low pulse rate ini akan mereduksi dosis terhadap pasien. Yang kelima, berhubungan dengan hotspot. Ini hotspot itu seperti ini, kayak penumpukan gitu. Jadi pada saat kita mau mengambil gambar di area tertentu dengan dua angle yang berbeda, jangan sampai kita sebisa mungkin menghindari hotspot, karena ketika terjadi hotspot maka dosis yang akan diterima di sini itu lebih besar gitu. Nah, ini untuk yang tidak mengalami hotspot, jadi tidak ada dosis yang diterima di pasien di sini, nggak ada hotspotnya. Jadi ini yang lebih optimal. Dosis yang diterima di area ini nggak banyak dibandingkan di sini. Kita kan menghindari dosis yang terlalu banyak juga gitu. Yang keenam, mengenai ketebalan pasien. Semakin besar ketebalan pasien, semakin besar pula dosis yang diterima. Nah, ini dari buku Busberg. Ini ada tabel. Ini hubungan antara ketebalan pasien dengan
MA dan KPP gitu. Semakin besar, semakin tebal pasien maka MA-nya juga besar. Jadi pengaruhnya ke dosisnya juga lebih besar. Kemudian ini teknik, ada vertikal, horizontal, dan juga oblik. Di mana yang warna orange ini menggambarkan ketebalan pasien, kemudian ini II dan ini tube-nya, dimana untuk kita menghindari posisi horizontal dan juga oblik. Kenapa? Kalau bukan menghindari sih, maksudnya dosisnya yang diterima untuk posisi penyinaran oblik dan juga horizontal menghasilkan dosis yang lebih tinggi daripada vertikal. Hal ini dikarenakan tebal dari pasiennya lebih besar daripada vertikal. Yang gimana ini pengaruhnya ada di ISD atau entrance surface dose, jadi dosis di permukaan kulit. Kemudian ini yang ke-8 ada mengenai magnifikasi. Jadi magnifikasi itu seperti pembesaran gitu. Jadi ketika kita menggunakan mode magnifikasi, itu pengaruhnya akan menambahkan nilai arus atau MA. Nah, ketika menambahkan nilai MA, ternyata mengakibatkan dosis yang lebih besar juga untuk pasien. Kemudian ini ada juga hubungan mengenai field of view gitu, field of view yang digunakan, lapangannya seberapa gitu. Ketika lapangannya besar, ini 32, ini dosis lapangannya besar, maksudnya FOV-nya besar, dosis yang diterima semakin kecil. Semakin kecil FOV yang digunakan, maka dosis yang diterima semakin besar. Diterima pasien nantinya akan lebih kecil gitu. Yang terakhir ada kolimasi. Jadi kita harus tahu nih, ketika kita mau mengambil gambar di satu area, misalnya jantung, kita menggunakan kolimasi ya di area itu sendiri gitu. Jangan sampai areanya terlalu besar, karena ketika terlalu besar akan ada scatter atau hamburan. Nah, hamburan ini tadi berpengaruh terhadap dosis untuk pasien dan juga pengaruh juga untuk image quality yang akan kita dapat. Takutnya ada noisy seperti itu. Jadi noisy kan juga pengaruhnya juga kurang apik dalam informasi untuk menarik informasi klinis. Kemudian proteksi radiasi untuk pasien tuh juga ada, kita bisa gunakan shielding untuk breast, kemudian gonad, kemudian ada juga mata dan juga ini tiroid. Nah, ini ada beberapa pertimbangan khusus yang harus kita perhatikan. Yang pertama untuk pediatri, atau untuk anak-anak, dan juga untuk ibu hamil. Nah, di kasus ini kita harus lebih menekankan protokol untuk optimisasi untuk anak-anak gitu. Optimisasinya bagaimana gitu, harus menggunakan proyeksi yang seperti apa gitu.
Yang kedua ada untuk ibu hamil. Ini proteksinya yang pertama itu ada menggunakan cover atau pelindung di perut, di abdomen ya, dengan menggunakan apron. Kemudian kolimasi juga harus kita perhatikan. Kemudian menggunakan KVP tinggi. Kemudian menggunakan PA. Nah, ini ada kondisi khusus juga untuk chest dan juga abdomen, dada dan abdomen, menggunakan posisi X-ray tube-nya di bawah, kemudian II atau reseptor citranya di atas. Ada kondisi ekstrim yang kedua, ada kondisi ekstrim misalnya nih untuk kaki, ini menggunakan inversi arm orientasi, berbalik dari posisi yang ini pertama, chest dan abdomen. Nah, untuk posisi extremity ini gambarnya, jadi posisi II-nya di bawah, kemudian posisi X-ray-nya di atas. Nah, kita menghindari ini sebisa mungkin. Inversi arm orientasi ini digunakan ketika memang sangat dibutuhkannya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan untuk posisi yang pertama, yaitu tabung X-ray-nya di bawah, kemudian II-nya di atas gitu. Kalau di sini kan ibaratnya seperti mandi radiasi gitu. Kemudian yang ketiga ini membatasi oblique atau lateral projection atau horizontal, karena kan berhubungan dengan ketebalan pasiennya lebih besar, jadi dosisnya juga lebih besar yang diterima pasien. Kemudian yang ketiga ada proteksi radiasi untuk staf. Jadi proteksi radiasi untuk staf itu maksudnya untuk pekerja radiasi. Jadi pekerja radiasi itu adalah seseorang yang bekerja secara pernah waktu trainer yang secara langsung berkaitan dengan pesawat Siam. Contohnya ada dokter, radiografer, kemudian medpis atau medical physicist yang melakukan QA menggunakan Phantom. Kemudian ada juga perawat. Di sini ada medical physicist melakukan QC, QA, radiografer, dokter, dan juga perawat. Ini ada peraturan Kepala Bapeten nomor 4 2013, ada dosis efektif yang diterima oleh pekerja radiasi, itu ada 20 milisievert per tahun. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan 50 milisievert per tahun. Kemudian untuk dosis ekivalen lensa mata sekian dan kulit sekian. Untuk mengetahui dosis yang diterima pekerja radiasi, kita membutuhkan dosimetri personal. Jadi dosimetri individu untuk pekerja radiasi. Contohnya ada film BITS, PENDOS, TLD, dan yang terbaru ada semikonduktor dosimeter. Yang biasa kita gunakan untuk fluoroskopi itu ada dua, yaitu untuk PENDOS dan juga TLD. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk penggunaan personal dosimetri. Kita gunakan ketika bekerja. Kemudian penggunaan dosimetri digunakan dalam periodenya, misalnya TLD kan 3 bulan seperti itu. Kemudian melaporkan ketika ada kehilangan personal dosimetrinya. Yang kedua, yang tidak boleh kita lakukan, kita sharing personal dosimetri, misalnya TLD-nya gantian, itu nggak boleh. Kemudian kita meletakkan misalnya TLD di dekat sumber radiasi, itu tidak boleh karena akan menambah bacaan dosis di TLD-nya.
Ini contoh peletakan dosimeternya. Ini untuk dosimeter lensa, ini untuk jari, finger, kemudian ini untuk apa namanya, leher, tiroid, kemudian ini TLD, tempatnya di belakangnya apron, kemudian ini apron PB. Nah, ini berhubungan dengan jarak. Semakin besar jaraknya, dosis yang diterima akan lebih kecil. Itu berdasarkan inverse Ware law. Bisa dilihat di gambar sini. Ketika jaraknya di sini dosisnya 4, di sini dosisnya 1. Semakin jauh dosisnya akan semakin kecil. Penggunaan kolimasi dan jarak. Nah, untuk kolimasi lebih kecil, maka dosis pasiennya juga lebih kecil, seperti itu. Ini yang kedua untuk orientasi penyinaran, udah ada vertikal, ada horizontal, dan oblik yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk vertikal itu posisi cupnya di bawah, eye-nya di atas, kemudian lateral, ini operatornya atau dokter itu berdiri di sebelah eye. Untuk oblik ininya face to tube, jadi di berseberangan untuk mengurangi dosis untuk bekerja. Ini contoh gambarannya. Ketika vertikal di sini, jadi di samping di eye-nya. Ini untuk horizontal, ini berdiri di sampingnya, di samping eye. Ini X-ray tube. Jadi jangan sampai di sini. Kalau di sini, karena ini kan diagnostik, jadi ada radiasi hambur dari pasien. Setelah mengenai pasien, dia radiasinya ke sini, gitu. Kalau misalnya di sini, misalnya dokternya di sini, nanti dokternya malah dapat radiasi yang lebih besar. Jadi yang optimal di sini. Ini untuk posisi oblik, karena backscatter, jadi kalau misalnya ini kan X-ray tube, radiasinya ke sini, gitu. Kan ada radiasi hambur, radiasi hamburnya ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Ketika dokternya di sini, maka dokternya akan menerima dosis hambur yang lebih besar daripada di sini. Kalau di sini kan jaraknya dari tube ke sini kan lebih besar. Jadi dosis yang diterima akan lebih kecil daripada posisi yang di sebelah kiri. Disarankan posisinya seperti ini untuk dosis misalnya di kepala, di mata itu sudah terserap oleh pasien dan eye, seperti itu. Nah, dan ini ada 10 prinsip radiasi proteksi untuk staf dari brosurnya IAIA. Yang pertama menggunakan protektif peralatan. Ada kacamata, PB, kemudian ada apron, kemudian ada pelindung tiroid juga. Kemudian kita harus meminimalkan waktu, maksud saya, kemudian memaksimalkan jarak dan menggunakan penahan atau shielding. Yang ketiga ini menggunakan sealing di pesawat sinar X. Ini ada curtain-nya, ada lateral shield-nya penahan, ada screen juga. Ini ada tabir juga, stand yang berdiri. Jadi mobile. Kemudian yang keempat menggunakan handspoon mohon maaf, maksudnya kita menjaga posisi tangan kita
dari posisi radiasi utama. Jadi misalnya radiasi utamanya di sini. Jadi tangan kita sebisa mungkin di luar dari radiasi utamanya. Jadi dosis yang diterima di tangan akan lebih kecil. Kemudian yang kelima, ini ada posisi-posisi pada AI X-ray tube. Nah, ini posisi yang salah dan ini posisi yang benar, posisi untuk pekerja radiasinya. Kemudian yang keenam, X-ray tube di bawah, kemudian II-nya di atas. Ini yang kedua posisinya salah. Kemudian menggunakan personal dosimetri untuk mengontrol berapa dosis yang kita terima, yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan sampai peletakannya salah. Kemudian yang kedelapan, kita harus up to date mengenai pengetahuan proteksi radiasi, lebih aware lagi. Kemudian ada dengan adanya fisikawan medis, kita lebih paham mengenai proteksi radiasi juga. Yang perlu kita ingat, kita juga harus mengetahui QC dari pesawat fluoroskopi masih dalam kondisi aman atau tidak, optimal atau tidak. Kemudian kita harus mengetahui alat yang kita gunakan, karena tiap merek itu fiturnya juga berbeda. Kemudian yang terakhir itu ada upaya proteksi melalui repeat dan reject. Jadi pengulangan atau penolakan dari analisis program. Ini untuk reject dan repeat. Reject bisa biasanya penyebabnya itu ada dari pasien juga, radiografer, atau kalau misalnya dari pasiennya bergerak. Kalau dari radiografer mungkin memposisikan kolinasinya mungkin kurang tepat atau seperti apa. Nah, ini error terjadi ketika tidak ada akurasi untuk diagnostik untuk image-nya, yang berdampak pada kualitas gambarnya karena tidak bisa menarik informasi klinis. Kemudian ada juga artefak yang mengganggu visualisasi dari gambar struktur anatominya. Kemudian tujuan dari repeat reject analyze program ini, kita bisa mengidentifikasi nih, kemudian dokumentasi tracking dari repeat di departemen kita di radiologi. Kemudian mengurangi dosis pasien, karena ketika kita repeat atau pengulangan mengambil gambar, pastinya kan akan menambah dosis untuk pasien juga. Misalnya 2 kali ambil, gitu. Harusnya sekali jadi 2 kali. Gitu. Jadi kan dosisnya lebih besar. Dengan adanya analisis program repeat, kita bisa mengurangi dosis pasien. Kemudian analisis mengenai penyebab error terbanyak itu dari alatnya atau dari manusianya. Ini error disebabkan oleh pasien, mungkin gerak, radiografinya juga bisa, peralatan juga bisa yang menyebabkan error artefak. Seperti itu. Ini contohnya ada positioning error, kolimasi, kemudian motion, pergerakannya, grid, anotasi, kemudian processingnya. Ini penyebabnya ada radiografer, ada alat, ada pasien, seperti itu. Jadi kesimpulan dari proteksi radiasi untuk fluoroskopi. Jadi sudah kita ketahui kalau SIAM itu merupakan alat radiologi yang menghasilkan sinar X dengan pancaran radiasi. Kemudian fluoroskopi ini teknik
penjelajah medis yang digunakan untuk mengambil gambar atau video dari organ tubuh secara langsung. Ternyata dalam penggunaannya, efek dari sumber radiasi pemilihan ini ada deterministik dan juga stokastik, efek secara langsung dan tidak langsung. Yang harus kita cegah deterministik dan harus kita hindari adalah efek stokastik. Kemudian dalam proteksi radiasi di fluoroskopi kita harus memperhatikan jarak, kemudian kita harus memastikan waktu yang kita gunakan itu sekecil mungkin, kemudian kita harus menggunakan penahan juga untuk mendapatkan dosis yang serendah mungkin. Kemudian ada optimasi peralatan atau pesawat, contohnya QC atau QE. Yang terakhir ini saya ambil dari buku Buspo, kemudian ilmu IAIA, kemudian ada Batan juga, Batan. Kemudian ada brosur dari IAIA untuk pasien dan juga staf dalam proteksi radiasi dalam fluoroskopi. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga hari ini sharing kita bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.